Selamat datang pemirsa, mengawali pekan ini kembali program Warta Praja. Selain informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan berbagai informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya Adinda, berikut Warta Praja selengkapnya. Ribu rumah di Kabupaten Wonogiri dinyatakan rumah tak layak huni. Sedang di tahun 2016 ini, anggaran pemerintah untuk merehab rumah tak layak huni ini hanya mampu menjangkau 400 buah rumah tak layak huni. Berdasar keputusan Bupati Wonogiri nomor 442 tahun 2015 dan hasil update data terbaru Badan Pemberdayaan Masyarakat setempat, sebanyak 41.434 rumah dinyatakan sebagai rumah tak layak huni. Terkait banyaknya RTLH ini, Kepala Bappermas Wonogiri Sumedi Budi Wibowo mengaku kesulitan anggaran, sehingga tahun ini Pemkab hanya mampu merehab 400 RTLH. Masing-masing rumah dianggarkan 7 juta rupiah. Sumedi mengatakan anggaran bedah rumah sebenarnya meningkat menjadi 2,8 miliar rupiah dibanding APBD 2013 hingga 2015 yang hanya berkisar 500 juta rupiah. Namun dibanding daerah lain anggaran ini terpaut jauh di bawah. Sumedi menjelaskan sebelumnya anggaran rehab rumah hanya 5 juta rupiah, yakni 4 juta rupiah untuk rehab fisik dan 1 rumah untuk pemberdayaan ekonomi berupa 1 ekor bibit kambing. Sedang tahun ini anggaran rehab rumah masing-masing unit 7 juta rupiah dan mengganti pemberdayaan ekonomi dengan program sanitasi atau perbaikan jamban. 7 juta ya, tapi model sini kan tidak cuma untuk rumah semua, juga untuk ekonomi yang sudah biasanya untuk wedhus. Maksudnya nek sebar rumah dan iki yo nggo wedhus wis sampean itu. Maksudnya cuma itu aja. Bambang Widiartono, Cakra, Semarang TV. Tutupnya 2 perusahaan elektronik di Jakarta mengakibatkan pemutusan hubungan kerja karyawannya. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Juliari P. Batubara menegaskan bahwa PHK karyawan harus sesuai dengan aturan. Terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK 2 perusahaan elektronik di Jakarta yakni Toshiba dan Panasonic, menurut politisi PDIP sekaligus anggota DPR RI Komisi 6 Juliari Batubara tak bisa terelakkan akibat dari dampak krisis ekonomi. Anggota Komisi 6 ini mengungkapkan kondisi ekonomi global memang memaksa sejumlah perusahaan melakukan efisiensi, salah satunya dengan PHK. Diakuinya banyak perusahaan asing merugi triliunan rupiah akibat kondisi ekonomi global sehingga terpaksa harus merumahkan karyawannya, termasuk perusahaan yang memiliki pabrik di Indonesia. Namun dalam melakukan PHK ini harus dilakukan sesuai dengan aturan. Menteri terkait harus menegaskan aturan ini. Kebijakan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga harus dipatuhi. Di antaranya pemenuhan perusahaan terhadap hak-hak karyawannya. Ya memang tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang sangat-sangat sulit, tidak terhindarkan kadang-kadang. Yang penting kita lihat apakah memang PHK-nya itu sesuai dengan aturan yang berlaku, kan tidak sembarangan mem-PHK orang. Ya. Jadi saya kira yang perlu disampaikan teman-teman yang mohon maaf terkena dampak PHK ya kalau memang ada istilahnya tidak sesuai dengan aturan ya lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Saya kira begitu. Juliari menambahkan, apabila ada karyawan yang di PHK perusahaannya tidak sesuai aturan, para karyawan yang di PHK bisa melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat agar bisa difasilitasi pemenuhan atas hak-haknya. Eko Brianto, Cakra, Semarang TV. Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Dan pemirsa, kami akan kembali usai azan maghrib. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
Selanjutnya pemirsa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri baru-baru ini memberikan 400 paket perlengkapan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja kepada ratusan nelayan Kendal, Jawa Tengah. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk memaksimalkan keamanan dan keselamatan saat melaut. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakiri bersama sejumlah pejabat terkait, baik pejabat Provinsi Jateng dan Pemkab Kendal, mensosialisasikan K3 bagi ratusan nelayan yang ada di Kendal. Dalam kesempatan ini, Hanif mengatakan bahwa K3 sangat penting bagi semua pekerja karena erat kaitannya dengan masalah produktivitas. Ia juga meminta nelayan Kendal untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan agar selama bekerja mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, santunan kematian, dan tunjangan hari tua. Dalam acara ini, Hanif juga memberikan bantuan sekitar 400 paket K3 yang berisi peralatan keamanan kerja seperti pelampung, sepatu, baterai, topi, dan sejumlah alat lainnya. Bantuan K3 ini bukan sekedar untuk para nelayan, namun diharapkan K3 sebagai budaya hidup dan budaya dalam bekerja, sehingga bisa menghindari resiko dan penyakit akibat kerja. Menakar Trans menambahkan, nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang beresiko, sehingga pihaknya meminta para nelayan tidak main-main dengan keselamatan. Yang dikompetisikan ada 8. Nah, 8 itu kan misalnya kayak praktisi medis, dokter, insinyur, surveyor, dan segala macam itu. Jadi jangan dibayangkan kayak seolah-olah semuanya. Dan ini kan kebutuhan pemahaman yang sering muncul di masyarakat kita. Ditambahkannya, walaupun para nelayan sudah pandai berenang, namun mereka diwajibkan tetap menggunakan peralatan keselamatan selama bekerja, sehingga resiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Wahyudi, Cakra, Semarang TV. Mengantisipasi bahaya penyalahgunaan narkoba, Kementerian Hukum dan HAM, polisi serta Pemda melakukan sosialisasi terhadap 800 pelajar perwakilan dari sejumlah SMA yang tersebar di Kabupaten Pemalang. Selain memberikan materi tentang bahaya narkoba, sosialisasi ini juga menjelaskan akan bahaya-bahaya tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di kalangan para pelajar. Bertempat di Aula SMA Negeri 2 Pemalang, sebanyak 800 siswa-siswi perwakilan dari sejumlah sekolah menengah atas dan SMK yang tersebar di Kabupaten Pemalang mendapatkan sosialisasi atau pemahaman tentang bahaya narkoba. Sosialisasi yang diberikan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepolisian dari Polres Pemalang ini sebagai langkah antisipasi masuknya narkoba ke kalangan para pelajar. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang, Sugianto, dipilihnya sosialisasi terhadap kalangan pelajar karena selama ini peredaran narkoba sudah banyak memasuki dunia pendidikan, sehingga tak jarang para siswa yang akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dengan adanya seperti ini, bahwa dengan mengerti hukum tidak ada lagi generasi muda kita, khususnya anak-anak didik kita, khususnya seluruh Indonesia lah, khususnya di Kabupaten Pemalang tidak ada lagi yang itu menyentuh apa itu narkoba dan lain sebagainya, karena itu perbuatan itu menyalahi hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada kesempatan ini memang sangat positif sekali dengan sosialisasi hukum bagi anak-anak sekolah yang dilakukan oleh dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami di jajaran Kumham mengimplementasikan itu kepada tataran di bidang generasi muda dalam hal ini sekolah. Nah, ini kita harapkan agar adik-adik kita di sekolah ini bisa dapat pengetahuan tentang pemberdayaan hukum dan pemahaman hukum secara lebih dini lagi itu. Sementara itu, selain sosialisasi tentang bahaya narkoba, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman tentang bahaya perpeloncoan, termasuk resiko hukum yang akan dihadapi para siswa jika terbukti melakukan tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Agus Supramono melaporkan untuk Cakra Semarang TV. Bus Rapid System atau BRT semestinya dapat difungsikan secara maksimal, termasuk nantinya pada koridor yang belum dijalankan, seperti koridor Semarang-Bawen.
BRT semestinya bisa menjadi transportasi publik yang sanggup menjangkau segala lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pegawai. Sistem angkutan umum harus diperhatikan juga, tak hanya terpaku pada fisiknya saja. Seperti yang diungkapkan oleh pengamat transportasi dari Universitas Katolik Sugih Pranata, Joko Setiawarno, pemerintah daerah semestinya memberi perhatian khusus pada angkutan umum. Kondisi angkutan umum saat ini sendiri sudah sangat menurun kualitasnya dibanding dulu, yang menyebabkan masyarakat lebih memilih transportasi pribadi. Imbasnya bisa dilihat dari angkutan umum saat ini malah merugikan masyarakat. Angka kecelakaan meningkat tiap tahunnya dan 80% korban adalah masyarakat siap produktif. Selain itu, para polisi, terutama polisi lalu lintas, juga terkena imbas dari meningkatnya polusi udara di jalanan karena transportasi pribadi yang semakin menjamur. Namun program ini oleh pemerintah pusat kurang efektif. Ya, itu ada 17 kota termasuk Semarang yang diberikan juga bantuan untuk bus. Nah, kendalanya apa? Di daerah ini mereka selama ini hanya menerima bentuk fisik. Padahal namanya public transport itu bukan hanya fisik, tapi sistemnya. Kita membangun sistem lagi karena sudah terlalu lama, dulunya bagus. Cuman sudah sejak reformasi jadi amburadul, ya kita harus membangun sistem yang baru lagi. Ya di mana public transport ini harus mendapat subsidi. Selain itu, tidak hanya fisik BRT saja yang harus diperhatikan, namun juga sistemnya, terutama pada koridor BRT yang belum dioperasionalkan seperti Semarang-Bawen. Menurutnya, transportasi publik harus didukung dengan subsidi, tak hanya dari pemerintah, namun juga swasta. Dionisia Mayang Rintani melaporkan untuk Cakra Semarang TV. PDI Perjuangan jadi rebutan bakal calon bupati dalam pemilu Kada Pati Jawa Tengah yang direncanakan akan digelar serentak pada Februari 2017 mendatang. Hingga hari kedua dibukanya penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Sudah 3 pendaftar mengambil formulir pendaftaran. Bahkan Bupati Haryanto turut mendaftar dan sudah mengembalikan berkas pendaftaran. Bupati Pati Haryanto yang juga calon petahana kemarin ikut mendaftarkan diri pada penjaringan calon bupati dan wakil bupati yang dibuka PDIP sejak 4 Februari kemarin. Dengan diantar sejumlah pendukungnya seperti Pasopati, PPDI, serta tokoh masyarakat, Bupati incumbent memantapkan diri dan berharap bisa maju kembali lewat PDIP. Haryanto menuturkan sudah bulat mendaftarkan pada penjaringan Cagup-Cawagup pada PDIP. Ia berharap berkas pendaftarannya bisa diproses dan berharap DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada dirinya untuk maju pada Pilkada serentak 2017 mendatang. Kepala desa, perangkat desa, Pasopati maupun juga dari relawan, dari pengusaha maupun juga tokoh masyarakat, dan mudah-mudahan dari harapan kami sudah memutuskan dengan bulat agar kami nanti bisa diterima untuk menjadi amin kepala daerah dari PDI Perjuangan. Sementara itu Ketua DPC PDIP Pati Ali Badrudin mengatakan hingga hari kedua dibukanya penjaringan Cagup-Cawagup di kantor DPC PDIP Pati sudah ada 3 pendaftar yang mengambil formulir, 2 mendaftar sebagai calon bupati dan 1 lagi sebagai wakil bupati. 2 calon bupati yakni Bupati Pati Haryanto dan Wakil Bupati Budiono. Sementara 1 calon wakil bupati Saiful Arifin dari kalangan pengusaha. Namun hingga saat ini baru Haryanto yang sudah melengkapi formulir pendaftarannya dan dikembalikan kepada panitia. Terkait syarat untuk mendapatkan rekomendasi, semuanya ditentukan oleh DPP PDIP. Namun DPC berhak untuk mengusulkan 2 pasangan Cagup dan Cawagup kepada DPP. Bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan di Kabupaten Pati ini yang diputuskan tanggal 4. Nah, di hari yang kedua ini telah
3 calon yang mengambil formulir, yaitu yang pertama kemarin adalah Pak Bustiono, yang berikutnya adalah Bapak Saiful Arifin, yang pada hari ini kedua juga Bapak Arianto, dan dengan waktu yang begitu singkat telah menindaklanjuti. Rencananya penjaringan Cabup dan Cawabup PDIP tersebut akan dibuka hingga 19 Februari mendatang. Dari hasil penjaringan ini akan diteruskan ke DPP untuk dilakukan verifikasi dan penentuan pemberian rekomendasi. Supriyadi, Cakra Semarang TV. Pemirsa, Anda bisa menampilkan kegiatan dan agenda pemerintahan di Cakra Semarang TV dengan menghubungi redaksi kami. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Greenpeace desak pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi dengan memanfaatkan energi alternatif terbarukan. Pemerintah sudah saatnya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin energi matahari sebagai energi terbarukan menggantikan energi fosil. Semakin menipisnya stok minyak bumi di dunia, apalagi di Indonesia, harus diantisipasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan energi terbarukan, terutama energi matahari. Keberadaan Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa yang mendapatkan sinar matahari sangat melimpah sebenarnya menjadi nilai lebih yang dimiliki Indonesia. Meski saat ini pemanfaatan solar panel saat ini tergolong mahal, jika produksinya bisa dilakukan secara massal, kemungkinan harganya pun akan lebih murah. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan akan menyisakan berapa persen dari APBN-nya untuk renewable energy itu. Nah, di sini kita masih terus mendesak itu untuk lebih concern ke kebijakan renewable energy itu, karena kita harus belajar dari pengalaman negara maju. Kalau kita melihat ke matahari, solar panel, kenapa dianggap masih mahal itu? Karena kita pengen diproduksi massal. Pratanda menambahnya, sumbangan terbesar emisi di Indonesia saat ini berasal dari dampak transportasi, seperti kendaraan bermotor dan industri, serta pencemaran di laut yang masih memanfaatkan energi minyak bumi dan batu bara. Selain itu, kondisi kerusakan lingkungan di Indonesia sudah sangat parah, yakni setiap 60 menit, Indonesia kehilangan hutan karena pembalakan setelah 8 kali lapangan bola yang gundul, seperti di Kalimantan dan Riau. Eka Budianto, Cakra Semarang TV. Ratusan warga di 3 desa di Kecamatan Pageryung, Kendal menggelar tradisi sedekah bumi di Bukit Hutan Tawing dengan mengarak gunungan hasil bumi dan kerbau bule. Kerbau bule kemudian disembelih di sumber mata air dan dagingnya dimasak untuk dibagikan ke penduduk desa. Sedekah bumi ini sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan air bersih dari sumber yang tidak pernah surut. Informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Praja kali ini. Anda juga dapat mengirimkan kritik saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami ke nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut bangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini, saya Adinda serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2567. Selamat malam dan sampai jumpa. Kirap dan arak-arakan ini diikuti sesepuh desa, kesenian tradisional, gunungan hasil bumi, dan kerbau bule atau kerbau putih. Warga dari 3 desa yang melaksanakan sedekah bumi ini adalah Desa Surokonto Kulon, Surokonto Wetan, dan Kebon Gembong. Arak-arakan dari masing-masing desa ini menuju Bukit Hutan Tawing. Setelah memanjatkan doa bersama di sumber mata air, warga kemudian berebut gunungan nasi tumpeng lengkap dengan lauk pauknya dan melarung gunungan di aliran sumber mata air. Tradisi puncaknya yakni penyembelihan kerbau bule dan memasaknya di kompleks sumber mata air yang juga terdapat makam leluhur desa. Menurut Sudari, tokoh sesepuh desa Surokonto Wetan,
Tradisi ini digelar 3 tahun sekali sebagai wujud rasa syukur limpahan air bersih dan hasil bumi yang melimpah. Selain itu juga untuk mengenang para pendiri desa, yakni Mbah Kyai Joko Suro, Mbah Kyai Salim, dan Mbah Kyai Dadap. 3 tokoh tersebut merupakan tonggak awal berdirinya 3 desa ini dan telah berjasa membuat aliran air dari Bukit Hutan Tawing menuju sawah-sawah warga. Kirap adalah satu gunungan hasil bumi yang ada di daerah ini dan diikuti oleh beberapa kontingen, yang ada kontingen pemuda yang berkostum olahraga, anak-anak SD beserta Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, dan juga kesenian kuda lumping yang dimiliki oleh warga desa Surokondo Wetan. Sementara Bupati Kendal terpilih Mirna Anissa yang juga warga Surokonto Kulon mengatakan, tradisi seperti ini perlu dilestarikan karena terkandung kearifan lokal. Saya ini pertama kali diadakan lagi setelah sekian tahun. Tradisi ini kan mungkin tidak semua masyarakatnya memahami, apalagi generasi muda-mudanya tidak memahami budaya-budaya. Akhirnya sekarang diadakan lagi. Harapan saya ke depan lebih bagus lagi, bisa mendatangkan income untuk desa sekitar. Juga ini suatu kebanggaan untuk satu desa yang memang se-Indonesia namanya hanya satu-satunya. Selain menggelar arak-arakan dan kirap hasil bumi serta kerbau bule, warga juga menggelar pagelaran wayang kulit malam harinya. Wahyudi, Cakra, Semarang TV.